أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم حضرة أبائه وأمهاته وذريته وإخوانه كل وحضرة المشايخ الإيمان رحمهم الله ولله لهم الفاتحة بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah alladzi rupane zat qad sayyara kang temen-temen dadekaken sapa alladzi imana syakhsin ing imane awak-awakan suwiji iku dza syu'ab kang duweni cawangan fatutama mongko den sempurna akan apa syu'ab. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menjadikan iman seseorang itu menjadi bercabang-cabang. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kok ada iman yang bercabang-cabang? Perlu diketahui apakah itu iman, apakah itu Islam. Kalau orang beriman itu pasti Islam, begitu juga sebaliknya orang Islam itu pasti beriman. Walaupun orang Islam itu sering melakukan kemaksiatan. Iman dan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Satu dengan yang lainnya saling berkesinambungan dan saling berdampingan. Apabila iman kok tidak diimbangi dengan melakukan perbuatan yang menunjukkan kepada keislaman seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, maka iman tersebut kurang sempurna. Maka pondasi dasar bahwa iman seseorang itu dikatakan sempurna, dia harus Islam terlebih dahulu. Nah, Islam itu apa? Iman itu apa? Iman secara bahasa adalah khudu, yaitu pasrah, taslim. Nah, menurut secara istilah adalah Islam adalah pasrah dan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kepada umatnya. Apapun
yang dibawa oleh Nabi kepada umatnya yang pada akhirnya menjadi syariat. Kami ulangi lagi, Islam adalah secara bahasa pasrah secara totalitas, tanpa ada keraguan, tanpa ada persengketaan. Secara istilah, Islam adalah pasrah dan mengikuti apapun yang dibawa oleh Nabi berupa aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada nantinya akan menjadi sebuah aturan syariat. Itu Islam. Iman adalah secara bahasa, iman adalah percaya, qasdu, membenarkan. Secara istilah bahasa tauhid, iman adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, dalam riwayat lain wa amalun bil jawarih. Yang namanya iman, asal iman adalah membenarkan di dalam hati, berucap dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Melihat keterangan di sini atau pengertian dari sini, kita tahu rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu syahadat. Ketika kita membaca 2 kalimat syahadat, itu secara otomatis kita mengakui keberadaan Allah. Berarti secara tidak langsung kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kepada utusan-utusan Allah, dan iman kepada apa yang dilakukan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh utusan-utusannya. Iman itu perbuatan hati, sedangkan Islam itu perbuatan anggota badan. Nah, dari awal ketika seseorang beragama Islam, tentunya harus tahu harus tahu rukun-rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Adalah ketentuan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin memeluk agama Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat sebanyak 5 waktu, yang ketiga zakat, yang nomor 4 puasa, yang nomor 5 sholat, yang nomor 5 haji. Nah, bagaimana seseorang dari sejak lahir sampai sekarang belum sama sekali mengucap kalimat syahadat? Apakah dia dikatakan Islam atau tidak Islam? Melihat dari keterangan dalam salah satu kitab Riyadul Batinah, bahwa Islam seseorang
itu dibagi menjadi 2 kriteria. Yang pertama, Islam dari lahir. Yang kedua, Islam sebab seseorang masuk Islam. Siapakah orang Islam yang sejak lahir? Yaitu orang-orang yang memang leluhurnya itu sudah memeluk agama Islam. Jadi seseorang anak itu mengikuti apa agama orang tuanya. Dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah illa abawahu ayyuhawidanihi ayyunasyironihi ayyumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Makna fitrah ini secara lahiriah maknanya suci. Kita bisa memaknai fitrah Islam. Maksudnya Islam. Jadi setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bisa kita maknai dalam keadaan Islam. Hanya saja nanti orang tuanya akan mendidik dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Nah, melihat dari hadis ini, apabila seseorang dari lahir itu sama sekali belum pernah mengucap kalimat syahadat sampai dewasa, kalau melihat orang tuanya itu sudah Islam, secara otomatis anak mengikut kepada orang tuanya. Nah, sebaliknya, apabila orang tuanya Nasrani, walaupun dari bayi secara hadis itu setiap anak lahir dalam keadaan Islam, tetapi apabila orang tuanya itu Yahudi ataupun Nasrani atau Majusi, maka seorang anak itu tidak bisa dikatakan seorang Islam, seorang Muslim sebelum dia mengucapkan kalimat syahadat, karena mengiblat bahwa agama seseorang anak itu bergantung agama orang tuanya. Kita patut bersyukur bahwa orang tua kita sudah memeluk agama Islam. Secara otomatis kita mengikut agama orang tua. Dan kita nggak perlu malu untuk mengikuti agama orang tua karena memang agama orang tua kita sudah Islam. Lah terus bagaimana kok nggak pernah syahadat, berarti nggak pernah sholat? Ya tentunya dalam keislaman seseorang itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, Islam yang sempurna. Siapakah orang Islam yang sempurna itu? Yang pertama, orang Islam yang mengamalkan ajaran Islam dan beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu dinamakan orang Islam yang sempurna. Yang kedua, orang
yang tidak iman dengan Gusti Allah dan tidak melakukan ajaran Islam, maka orang ini dinamakan orang kafir murni. Yang nomor 3, orang beriman kepada Allah tetapi tidak menjalankan syariat Allah, semisal tidak pernah sholat, tetapi dia masih iman kepada Allah, maka orang tersebut masih dikatakan orang Islam, hanya saja orang Islamnya yang belum sempurna atau kurang. Yang nomor 4, ini malah lebih berbahaya. Orang mengaku sebagai orang Islam, tapi secara hati dia tidak pernah beriman kepada Allah. Maka orang yang nomor 4 ini dinamakan orang munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Melihat dari itu, antara iman dan Islam itu saling berkesinambungan. Iman tasdiqum bil qalbi, meyakini, membenarkan dan mempercayai, terus wa iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan. Ketika kita seumpama ada seseorang yang menghendaki masuk agama Islam, maka menggunakan iqrarun bil lisan, yaitu mengucapkan, berikrar dengan membaca 2 kalimat syahadat. Nah, bagaimana kalau kita seorang Islam? Apakah sudah wajib? Apakah wajib membaca 2 kalimat syahadat? Tetap wajib, tetapi dalam rangka menjalankan sholat saja. Itu yang wajib. Selain daripada ketika sholat, maka membaca 2 kalimat syahadat itu tidak wajib, tapi sunat. Nah, seseorang yang menghendaki membaca 2 kalimat syahadat bagi orang yang belum Islam itu iqrarun bil lisan, mengakui, berucap pengakuan, memberi pengakuan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tuh. Yang nomor 3, wa amalun bil jawareh. Tentunya perilaku seorang mukmin itu mencerminkan keislamannya. Seorang mukmin dia tentunya harus tunduk patuh dengan apa yang memang diwajibkan bagi mereka. Karena tadi menggunakan qasdu, meyakini, membenarkan dan mempercayai. Apabila dia kok membenarkan, meyakini dan mempercayai kok tidak melakukan rukun atau tidak melakukan amal-amal keimanan, maka ya dianggap amal itu atau iman itu belum dianggap sempurna. Bisa juga Islam seseorang belum dikatakan Islam yang sempurna. Itu lebih baik daripada iman, merasa Islam tetapi dalam hatinya tidak sama sekali memiliki rasa keimanan. Itu lebih berbahaya. Itu sedikit dasar-dasar keimanan. Nah,
di situ kok ada cabang-cabang. Kalau di sini melihat daripada cabang-cabang iman, itu melihat dari berdasarkan perilaku seseorang. Kadang-kadang ketika iman kita sedang bagus, melakukan kegiatan, melakukan ibadah dengan semangat. Semisal kita menjalankan sholat 5 waktu. Ketika iman kita dalam keadaan bagus, tentunya kita melakukan sholat 5 waktu, 5 waktu, bahkan baru masuk awal masuk sholat, kita sudah menjalankan sholat. Tetapi manakala iman kita dalam keadaan berkurang karena suatu kondisi, ya, kadang-kadang kita menjalankan sholat 5 waktu itu malah berada di akhir waktu. Itu salah satu kenapa kok di situ ada cabang-cabangan. Nah, nanti iman yang paling utama dalam pembahasan ini secara globalnya, iman yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iman yang paling rendah. Tetapi serendah-rendahnya iman, tetap di situ masih ada bobot di dalam hati kita untuk mendapat rahmat atau belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menghilangkan iman yang paling rendah, menghilangkan sesuatu yang membuat orang kesusahan di jalan, atau yang membuat orang lain terluka di jalan. Menghilangkan sesuatu yang membuat orang lain, sekira membuat orang lain itu terluka. Contoh, ini iman yang paling rendah. Kita berjalan di atas jalan raya. Terus di situ kita menemukan sebongkah batu. Lantas karena kita mempunyai keimanan, karena kita mempunyai semangat atau mempunyai keinginan, kalau seumpama batu itu ketika terlindas oleh mobil atau oleh motor atau oleh apa, terus nanti batunya kok mencolot terus mengenai orang tersebut akan merasa kesakitan. Maka di situ mengambil batu karena untuk menghindarkan dari bahaya kepada orang lain, maka itu dinamakan iman yang paling rendah. Tetapi itu tidak bisa dianggap remeh, karena seremeh-remehnya iman itu pasti ada balasannya. Sekecil apapun seseorang mempunyai keimanan, itu akan membuat dirinya selamat dari siksa api neraka. Begitu sebaliknya, sebesar apapun amal baik seseorang, ketika di dalam hatinya mempunyai rasa sombong, satu kali saja tidak ada orang yang lebih bagus dari saya, maka jangan harap bisa jadi orang tersebut yang akan masuk ke neraka jahanam. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu sekedar uraian dari kami. Apabila ada
keterangan yang kurang memberi penjelasan ataupun yang dikira masih rancau, silahkan untuk dikomentari di bawah komentar atau menggunakan video-video yang lain, atau mungkin di like apabila suka. Kalau tidak suka ya dibiarkan saja, cukup ditonton saja. Kalau memang ada kata-kata kurang pas ya silahkan untuk dibenarkan dengan catatan koreksilah teman Anda dengan ilmu. Koreksilah teman Anda dengan ilmu untuk membangun keilmuan, bukan untuk saling bantah-bantahan. Terima kasih. Shadaqallahul azim.